Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Masih bersama Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, apa yang kalian lakukan ketika berkumpul dengan teman, saudara atau keluarga? Bercanda? Membicarakan tentang tujuan jalan-jalan? Atau justru membicarakan keburukan orang? Sungguh sangat disayangkan bahwa kebanyakan perkumpulan-perkumpulan kita saat ini lebih banyak diisi oleh kesia-siaan semacam itu. Saling menggunjing, membicarakan berita bohong atau hoax, bahkan fitnah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Shadaqallahul azim. Setiap perkataan yang terucap ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sahabat, ada begitu banyak bahaya lisan. Menggunjing atau gibah dan mengadu domba atau namimah adalah yang paling berbahaya, namun yang paling banyak dilakukan dan sedikit sekali yang bisa selamat darinya. Yang dimaksud dengan menggunjing atau gibah adalah membicarakan tentang keadaan seseorang yang tidak disukai, entah tubuhnya, agamanya, dunianya, akhlaknya, gerak-geriknya, dan lain-lain yang sekiranya berkaitan dengannya, baik keluarganya, saudaranya, anak-anaknya. Dan tidak hanya berupa ucapan, menggunjing juga bisa berupa tulisan, isyarat mata, isyarat tangan, gerakan kepala, dan sebagainya. Membicarakan tentang kekurangan orang lain, baik secara fisik seperti mengatakan ia buta atau ia pincang, atau yang lainnya juga termasuk dalam menggunjing. Sahabat, menggunjing bukan hanya dilarang untuk diucapkan, tetapi juga dilarang untuk didengarkan dan dibenarkan. Maka ketika kita mulai mendengar teman, saudara, atau siapapun yang ada di luar diri kita menunjukkan tanda-tanda akan membicarakan orang lain, kita harus mencegahnya karena khawatir gibah tersebut akan mendatangkan bahaya. Tetapi apabila kita tidak mampu untuk mencegahnya karena khawatir terjadi perselisihan antara kita dengan orang tersebut, maka lebih baik kita diam dan tidak membenarkan gibah yang dibicarakan, lalu kemudian meninggalkan atau memisahkan diri dari majelis atau perkumpulan bila memungkinkan. Lalu bagaimana jika seandainya tidak memungkinkan? Langkah terbaik adalah tidak mendengarkan gibah tersebut dengan cara berzikir, baik dengan lisan dan hati atau hanya dalam hati saja, atau bisa jadi dengan memikirkan persoalan lain yang pada akhirnya membuat kita tidak terfokus untuk mendengarkan gibah tersebut. Namun sahabat, ada pula gibah-gibah yang diperbolehkan, seperti ketika kita akan meminta fatwa, ketika kita melaporkan kezaliman orang lain kepada diri kita, ketika kita akan meminta pertolongan untuk mencegah kezaliman dari orang lain, atau ketika kita hendak menghindarkan keburukan dari seseorang dan menasehatinya. Nah, karena gibah ini berhubungan dengan hak-hak manusia, maka dosa dari gibah ini hanya bisa diampuni dengan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah dengan meninggalkannya seketika. Yang kedua adalah menyesali apa yang telah kita lakukan dan kita ucapkan, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga adalah mengembalikan hak yang telah kita ambil, atau meminta pemaafan serta keridhaan dari orang yang menjadi objek gibah kita. Jika ternyata orang yang menjadi objek gibah kita telah meninggal, yang harus kita lakukan adalah meminta ampunan untuk orang tersebut, berdoa serta memperbanyak amal kebaikan untuknya. Sebagai penutup,
untuk menjaga diri kita dari ghibah. Perhatikanlah baik-baik kisah ini. Suatu ketika Qus bin Sa'idah dan Aktham bin Saifi berkumpul. Salah satu di antara mereka berkata kepada temannya, "Berapa banyak aib yang ketemukan pada diri manusia?" Temannya menjawab, "Tidak terhitung banyaknya. Yang bisa kuhitung hanya 8.000 aib. Namun ada satu perbuatan yang bila kita menjaganya, maka ia bisa menutupi seluruh aib yang ada." Temannya bertanya lagi, "Apa itu?" "Menjaga lisan," pungkas yang lain. Dan juga camkan baik-baik hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.